kalau ada yang mau beli tanaman ini dijual. kira-kira berapa harganya Pak Dedi yang Jadi biasa? yang biasa kalau ukuran dari batang udah segede gini Pak ya. Ya. Ini kan ini sebenarnya kalau di treatment dipangkas nih semua nih nggak Ya. lama kalau bisa dibuahkan ya. Jadi kena sampai jaminan hidup tuh di angka 5 juta Pak. 5 juta ya? Wah, ini banyak nih ternyata. Kalau segede gitu lain lagi lebih Kalau murah. kalau segede gini Itu lebih 1,5 murah. paling. 1,5 juta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Aang Munawar yang selalu memberikan inspirasi tanpa konspirasi. Nah, hari ini saya datang lagi ke kebunnya Pak Dedi Iskandar. Ya, jadi kebunnya Pak Dedi Iskandar ini khusus ada pisang. Nah, saya terkesan dengan pisang ini karena ternyata pohon pisang mengandung 3 unsur hormon, yaitu giberelin. Giberelin itu untuk memperbesar sel. Kemudian auksin. Auksin itu untuk memperpanjang sel. Dan yang ketiga adalah sitokinin. Nah, sitokinin ini adalah yang membelah sel. Nah, ini adalah merupakan komponen zat penumbuh tanaman. Nah, Pak Dedi, Ya. saya melihat sebulan yang lalu ini belum berbuah. Ya, Dan betul, sekarang sudah berbuah. Dan sesuai dengan perkiraan Pak Dedi ya. Ya. Jadi gimana nih Pak Dedi? Bisnis pisang ini, pisang Raja Bulu. Ya, makanya kan kalau saya bilang Pak dari awal kalau Raja Bulu tuh Iya, ke satu pisang termahal, ya. keduanya budidayanya sangat mudah gitu. Budayanya sangat mudah. Sangat mudah sekali Pak ini. Hmm. Yang penting kita jangan melanggar SOP-nya gitu. Iya. Ketika kita lakukan SOP-nya dengan benar, Ya. kegagalannya hampir tidak ada, itu pasti Pak. Kepastian itu. Nah, sekarang kan ini udah tumbuh nih. Berapa lama lagi nih Nih. panen? Jadi ketika ini kita ambil jantung, Ya, kita tunggu 70 hari Pak. 75 sampai 70 sampai 75 hari. 5 hari itu udah full tua. Nah, itu ada sekitar yang umur Ya, 2 bulan. Ya. Nanti kita lihat ya. udah gede pisangnya, Oh. udah. Itu kisaran taksiran saya 250.000, orang nggak nawar tuh pedagang nanti. Nanti di depan kita buka. Iya, iya. Jadi ini waktu itu belum keluar jantungnya, tapi ini sekarang kemudian juga yang ini sudah mulai keluar. Udah mulai Ya. kualitas Pak. Jadi memang tidak akan pernah bohong ya. Iya. Nah, Jadi nanti ini yang keduanya ya 4 bulan kemudian dia udah keluar tongkol. 4 bulan Dan kemudian keluar tongkol nanti. Bah, Jadi mantap yang ini kedua ya. 4 bulan, ini sekitar Nah, 6 ini bulan. 6 bulan. Iya. Iya, Keluar nanti yang itu juga. Terus Pak, terus. Makanya 1 tahun tuh, 2 Ya. tahun hitungannya, minimalnya 3 tandan ngasilin. Minimal. Minimalnya Minimal. yang jelas 4 tandan yang rata-rata ya. Rata-rata 4. Empirisnya 4. Nah, tadi saya melihat tidak hanya pisang Raja Bulu, tapi juga ada pisang tanduk dan pisang Lampung. Lampung. Ah, apa tuh? Jadi kalau pisang namanya juga pisang raja Pak, Ya. kita harus tanam harus tanam pisang prajurit, pisang Oh. benteng. Oh, Jadi kan ibaratnya kan ini ya. pisang Lampung sama pisang tanduk itu benar-benar pisang yang tidak pernah kena penyakit. Oh, tidak pernah kena penyakit. Dan tidak ada penyakitnya. Berarti dia tahan penyakit. Tahan penyakit. Makanya kita jagalah sama Hmm. pisang yang tahan penyakit. Salah satunya ya pisang Lampung sebagai Iya. prajurit, Hmm. sebagai bentengnya pisang tanduk. Ah, iya. Nah, ini luar biasa nih penjelasannya. Nah, kemudian saya melihat banyak ini tanaman sereh. Jadi pas sereh ini Sereh. satu ini nanti jadi hasil yang lumayan. Ah. Keduanya ini ibaratnya insektisida Pak. Oh, ini adalah bagian dari insektisida. Insektisida Oh. jadi anti hama. Jadi nanti ketika kita panen serehnya buat mulsa juga Iya. pupuk. Dan Hmm. ketika ini kan hama tuh lenyap Pak. Oh, jadi ini berapa bulan ini bisa dipanen? 4 sereh? bulan. 4 bulan. Dari tanam. Lihat aja tuh. Iya. Itu baru udah segede-gede gitu. Segini kita nggak dirawat ini. Tidak dirawat Tidak aja dirawat. udah gede ya. Iya. Wah, apalagi dirawat. Paten ini ternyata bisnis di pertanian ini ya. Iya. Jadi
memang pasarnya ada nih Pak Dedi. Kalau sereh kan dibutuhkan oleh masyarakat, Pak. Jadi Wah. boleh dibilang pasar lebih dari ada. Apalagi sekarang ada pabrik di suling minyak ya, Pak. Oh. Kita kurang. Oh jadi gitu? Iya. Oh Jadi paten ini ya. kalau kita punya tanah yang luas nanam sereh teruji benar karena kan memang ada pabriknya sekarang buat diambil Sudah ada hasilnya. pabriknya. Ini untuk membuktikan ya bahwa yang namanya apa pisang raja SOP-nya ternyata harus dibungkus ini. Sudah. 2 minggu lagi bisa dipanen. Ini 2 minggu lagi bisa dipanen. Wah. Iya ya. Dicek dulu. Wah, kenapa ada dua ini? Plastik, yang kedua kayak karung goni, gimana? Ya supaya lebih bersih. Supaya lebih bersih. Wah. SEO kayaknya. Pak Asep. Jirona kan buka ya. Tinggal naikin dulu. Oh, 2 minggu lagi nih lah, luar biasa. Padahal ini banyak sudah pada berbuah ini. Wah, luar biasa nih Pak Dedi. Oh. Ketika dilihat supaya kelihatan jauh, pisang Raja Bulu. Pantesan harganya juga ya. Harganya minimal 150.000 satu stand di tempat, dan yang pembelinya bukan bukan konsumen aja, tapi pedagang loh. Tuh, ini adalah penampakan dari Raja Bulu yang udah segitu aja Pak Asep. Ya cukup. Jadi 2 minggu lagi akan dipanen. Dan ini ada berapa sisir Pak Asep? 8. Oh 8 ya. Nah jadi rata-rata di sini SOP-nya bagus sekali, menghasilkan satu tandan itu 8 sisir. Luar biasa ya. Jadi kita melihat, wah ini udah pada, wah tuh semuanya hasil ya. Nun Pak Asep. Waduh luar biasa tuh. Oh, jadi petani senang sekali udah melihat hasilnya nih. Luar biasa. Kenapa ini Pak Dedi yang belum dibungkus? Tapi mau dibungkus ya. Oh, mau dibungkus. Nih, pembungkusnya. Ya, nih. Jadi semuanya sudah dibungkus nih. Wah, luar biasa nih Pak Dedi. Tuh, jantungnya juga gede-gede. Ah. Aduh. Iya, jadi giberelinnya luar biasa. Aduh, kenapa manusia ini harus memakan pisang? Di antaranya adalah ada giberelin yang memperbesar sel, auksin yang memperpanjang sel, dan juga satu lagi Pak Dedi, sitokinin yang merupakan zat pembelah sel. Luar biasa. Nah ini Pak Dedi, nampaknya ini di antara sela-sela satu lubang dari pisang dengan satu jalur bedengan, ini ditanam juga Cabai rawit, Pak. cabai rawit. Apa ini Pak Dedi? Jenis kaliber, Pak. Oh, kaliber itu jablay bukan? Iya, jablay. Oh. Kaliber. Yang nama bibitnya kaliber. Waduh, kemarin saya ke pasar harganya 55.000 Pak. Iya, kemarin sempat 110, Pak. Oh, juga sempat 110. Tuh. Nah, sekarang kalau bisnis di cabai ini kira-kira paling minim tapi masih untung, misalnya harganya turun sampai 15.000, apakah masih
untung. Oh masih Pak. Jadi kalau Masih untung ya. kita kan biaya produksi nanam cabai itu Iya. sampai panen tuh Iya. nggak lebih dari angka 7.500 paling termahal tuh udah mewah tuh. 7.500 per Ngabisin kilo. Per pohon. Nggak, kita Oh, per habis pohon. Satu Jadi, pohon berapa kilo? ya ketika satu pohon kita ngasilin minimalnya rata-rata 8 on aja juga Pak. Jauh makanya kerugi. Kalau misalkan harga 15.000 udah 12.000 jauh kemana-mana. Iya ya, jadi jadi wah untung ya. Pada dasarnya kan ketika Ya. pohon cabai ini Ya, ada yang sampai 3 kilo, Ya. tapi memang ada juga yang memang tidak hidup, mati. tidak mati juga ya. Ya, Kita betul rata-rata betul. aja, rata-rata. Kita nanam misalkan 5.000, rata-rata panennya setengah kilo udah ketahu, tinggal ngaliin aja. Oh, iya. Jadi ternyata memang jadi investasi di pertanian itu harus optimis juga ya. Iya kan biaya produksi nggak lebih dari 7.500, nggak lebih. Oh. Jadi itu Ya. dari perawatan, dari benih segala pupuk segala 7.500 gitu. Wah, luar biasa ya. Jadi wah, emang luar biasanya. Belum lagi nanti Pisang. hasil pisang, kemudian pisangnya disimpan di sini untuk menjadi Ya, pupuknya ya. Jadi ketika limbah ini Pak, Ya. kenapa kita taruh cabai Ya, di bawah pisang? Ya. Jadi ketika si matahari memang berkurang karena kan Ya. ini ada gedebok pisang. Ya. Gedebok pisang itu mengandung fosfor, Pak. Fosfor Kalium juga, dan fosfor. kalium dan fosfor. Jadi tercukupi nanti unsur haranya nanti. Ya. Unsur hara NPK-nya itu pasti Iya. tercukupi ya. Belum lagi dikasih pupuk organik. Dan kotoran yakin hewan. ini seperti ini si Ya. pohon cabai dekat pohon pisang, Ya. saya yakin akan terpacu pertumbuhannya, Pak. Oh, karena ada tadi ada gibberellin ini ya. Cepet besar lah dia. Paten lah Pak. Oke Pak, kita lanjut lihat talas berlian. talas berlian. Jadi ini Pak Dedi tanaman alpukat ini udah keberapa kali nih? Ini alpukat buah yang ketiga kali dari Buah. tanam 50 cm. Ya. Umur 2 tahun setengah nih, Pak. Ini umur 2 tahun setengah. Iya, 2 tahun setengah. Wah, luar biasa. Ini jenis black gold, Pak, tuh buahnya. Black gold. Wah, luar biasa ini. Jadi posisi Ya, ya kan saya nggak itu ya Pak, Ya. bisa dibuktikan, Pak. ya, Ini pohon alpukat, ya. sebelahnya pohon pisang, jaraknya cuma Sebelahnya 50 cm. pohon pisang, ya. Pohon pisang Kemudian udah generasi kedua tuh. generasi kedua, Ketiga bahkan ini. ketiga ya. Terus Jadi kita bisa lihat bahwa ini pohon alpukat bukan malah jadi kecil, ternyata malah jadi terpacu. besar. Wah. Karena ini Pak ada gibberellin, ada Gibberellin, sitokinin. sitokinin, auksin. dan auksin. Ini kita nggak aplikasi, apa-apa. Nggak dikasih apa pupuk apa-apa Pak. nggak? Enggak, ini cuman ini aja sampah daun pisang, rumput, Oh, bekas gedebok pisang. iya Sampai iya. penuh tuh Pak. Sampai penuh begini Semua ya. rata-rata berbunga yang ada pohon pisangnya semua. Aduh, Penuh buah. luar biasa ya. Ini semua. Penuh bunga. Iya iya. Jadi ini aplikasi Pak Dedi ini adalah nanam utamanya adalah nanam talas ya. Talas Talas. apa? Jenis apa Pak Dedi? Yang disebut talas berlian ini Pak, talas Pratama 2 Talas Pratama 2. atau talas berlian ini. Talas berlian ya. Terus ininya apa? Keistimewaannya. Jadi kalau talas berlian ini istimewaannya, jadi ketika muda pun dia tetap enak. Oh, Jadi enak dimakan. tidak cangor gitu. Enggak, iya. Dia Oh. gantinya talas ketan Bogor, bentul, Oh, Pak. bentul ini. Gantinya. Oh, terus katanya ini daunnya bisa dibikin pabrik Buntil. rokok. Oh, kalau pabrik bikin rokok, talas Ya. beneng Pak ada lagi. Oh, ada lagi talas beneng. Iya. Kalau ini mah lain lagi ya. Lain kalau Jadi ini kalau ini untuk buntil. buntil bisa. Enak. Oh, iya. Wah, tapi luar biasa ya. Selalu ada porang nih. Iya, bekas kebun porang Pak kita. Oh, Kita Nih. petani porang. petani porang tetap aja dia konsisten porang. Tuh, penuh bunganya ini. Waduh, ini yang saya melihat. Waduh, Ini jelas tuh. kira-kira berapa lama lagi ini panennya Pak Dedi? Alpukat Saya pengen beli nih nanti alpukat. 3 bulan Pak dari bunga gini. 3 bulan dari bunga. Iya. Oh, tapi ini kalau alpukat dia musiman ya. Musiman, tapi ketika kita mau aplikasi unsur haranya kita penuhi yang Iya. nggak ada musim Pak. Oh, nggak ada musim. Ah, banyak. Iya, kan kita kasih asam amino, Oh. musisi terus. Jadi ketika Iya. daunnya udah tua, udah Iya. kita aplikasi.
Oh, jadi Keluar lagi nggak? sebetulnya sepanjang tahun ya. sepanjang tahun. Oh, jadi artinya kalau misalnya ini berapa bulan lagi? 3 bulan lagi ya? Jadi kalau apuket ini, Hmm. jadi ketika mau si buah dia udah Ya. mau panen, Ya. bunga keluar lagi Pak. Oh. Makanya kan kalau ibaratkan kalau pohon Ya. ibaratkan manusia ini lagi melahirkan Pak nih. Hmm. Jadi butuh nutrisi sebanyak-banyaknya. Butuh nutrisi sebanyak-banyaknya Ya. justru dari gedebok pisang ini ya. Jadi ketika nanti dipanen, buahnya mau dipanen, Ya. kalau pengen berbuah lagi ya kasih nutrisi sebanyak mungkin Nutrisi lagi. Wah, supaya sehat. biasa nih. Pasti keluar bunga lagi. Iya, iya, iya. Sehat ini pohon Pak. Oh, hebat Ini ya. 2 tahun setengah dari bibitnya sebatang Dua, rokok. 2,5 tahun dari bibit yang kecil ya. Sebatang rokok 50 cm Pak. Astagfirullahaladzim. Wah, Tanpa udah diemin begini. didiamkan. Aduh, hebat ya. Luar biasa nih. Ini yang bikin ketahanan pangan Indonesia Talas berlian. dengan talas berlian. Tapi saya juga lihat ada talas apa lagi, Pak Dedi? Yang nanam kita ada talas Pratama 3, Oh. yang batang ungu Pak. Batang ungu Pratama 3. Iya. Berapa lama ini umur panennya Pak Dedi dari mulai nanem sampai panen? 7 bulan Pak. 7 bulan. Wah, Bulan bisa dipanen. 7 bulan dipanen ya. Kalau ini durian musangking. Nah, ini durian musangking. Ini Saya sengaja lihat kita banyak tampungnya juga nanti nih. buat dipindah sebenarnya, buat sengaja nanem. Bukan semuanya. Jadi buat nanti dipindah Iya. digali. Kalau ada yang pengen nanem sudah besar tinggal Oh, kita kalau ada yang mau beli. beli Oh, gitu ya Pak Dedi. kita bongkar. Jadi kira-kira kalau ini umur berapa Pak Dedi? Ini 2 tahun setengah Pak. 2 tahun setengah juga. Iya, dari Sama bibit. dengan itu ya. Sama bareng. Sama barang ini. Artinya Pak Bibitnya Dedi, gede gini nih bibitnya nih tadinya nih. ya. Jadi Pak Dedi artinya Pak Dedi kalau ada yang mau beli tanaman ini Dijual. 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 Kira-kira berapa harganya Pak Dedi yang Jadi biasa? Yang biasa kalau ukuran dari batang udah segede gini Pak ya. Ya. Ini kan ini sebenarnya kalau di treatment dipangkas nih semua nih nggak Ya. lama kalau bisa dibuahkan ya. Heeh. Jadi kena sampai jaminan hidup tuh di angka 5 juta Pak. 5 juta ya. Wah, ini banyak nih ternyata. Kalau segede gitu lain lagi lebih Kalau murah. kalau segede gini Itu lebih 1,5 murah. paling. 1,5 juta. Nah, ini dia ya. Waduh, tapi memang Pak Dedi sudah punya berapa banyak tuh? Ada 50 pohon Pak. Ada 50 pohon. Jadi ternyata kalau ada pebisnis di duren, ini bisa menghubungi Pak Dedi ya. Ya siap. Atau melalui YouTube ini. Silahkan Ini ya. sama tuh. Nah. Di Montokas. Saya dekat pohon pisang loh. Iya, jadi ini pun kalau ada yang mau beli dijual juga ya. Dijual digali. Alpukat. Alpukat digali. Luar Lihat tuh. Bunga biasa. ini keluar. Tuh sudah sudah berbunga ini ya. Apalagi yang itu yang sudah kelihatan bunganya banyak Ini sebentar sekali. lagi juga banyak Pak. Sebentar lagi banyak ya. Banyak. Wah. Kelihatannya Pak Dedi sangat optimis ya, karena memang sehari-harinya praktek di lapangan ya Pak Dedi ya. Iya kan kalau petani mah kan ilmunya kepastian Pak. Memang jelas ada kepastian hancur, kepastian berhasil. Jadi kita punya pilihan. Jadi ketika keduanya, Iya. ketika kita hancur, penyebabnya pasti ditemukan. Kelalaian manusia, Ya. apakah bencana alam. Makanya saya bilang ketika SOP dilakukan dengan benar, kegagalannya hampir tidak ada. Tidak ada. Kegagalannya hanya 1%. Jadi ketika pun ada, ketika pun ada akan ditemukan penyebabnya. Manusia, Ya. apa alam. Udah beres. Pak. Beres ya. Luar biasa nih. Paten ini tuh banyak sekali. Udah mah petani di bidang pisang, kemudian talas, kemudian ada juga duren, alpukat, kemudian sebentar lagi juga sedang menanam cabai. Luar biasa nih Pak Dedi. Jadi Ya. tekniknya teknik tumpang tindih Pak, jangan tumpang sari. Oh, Jadi, tumpang tindih. tumpang tindih kita ngikutin aturan pemerintah yang kebanyakan tumpang tindih. Kita tiru di pertanian. Gitu. Aduh, jadi ternyata bukan tumpang sari tetapi tumpang tindih. Jadi ini kita lihat nih ya. Bibit-bibit durennya sudah
banyak ada 50 dan ternyata beliau akan menjualnya. Luar biasa. Oke Pak Dedi, Iya Pak. luar biasa nih Pak Dedi. Teruskan perjuangan Pak Dedi ya. Iya Pak. Saya senang dan ikut bangga ada ahli di bidang pertanian begini secara praktek dan bisa membuktikan bahwa nanam tanaman itu ternyata 99% sukses, termasuk yang kayak begini. Luar biasa. Saudara-saudara, nampaknya bisnis di pertanian ini jangan ragu-ragu. Dan memang ini untuk ketahanan pangan. Jangan lupa, ketahanan pangan itu sangat penting. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.